Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tolong dicek teman sebangkunya. Barangkali ada yang tidak masuk, tolong disebutkan nama dan nomor absennya beserta alasan kenapa dia tidak masuk. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib kita, yaitu Indonesia Raya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin ciri-ciri makhluk hidup ada apa saja? Yang pertama, makhluk hidup itu bernafas, kemudian membutuhkan makan dan minum. Yang ketiga, beradaptasi. Yang keempat, peka terhadap rangsang. Yang kelima, berkembang biak. Nah, apakah ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Nah, hari ini kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, pada bagian pohon yang paling besar dan menjulang tinggi, kira-kira bagian mana yang berperan penting dalam menyongkong tumbuhan tersebut? Nah, berhubung kalian belum tahu, Ibu akan menjelaskan tentang materi bagian-bagian tumbuhan. Nah, sebelumnya, bagian-bagian tumbuhan yang kalian tahu ada apa saja? Ada daun, buah, bunga, batang, akar. Oke, baik. Nah, langsung saja kita masuk ke materi inti, yaitu penjelasan mengenai bagian-bagian tumbuhan. Oke, kita akan mengenal mengenai bagian-bagian tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan yang pertama ada akar. Akar berfungsi sebagai fondasi dari tumbuhan tersebut. Nah, akar merupakan bagian penting dari tumbuhan. Nah, akar biasanya letaknya berada di mana? Di bawah tanah. Kemudian ada fungsi akar. Fungsi akar yang pertama yaitu menyerap air dan unsur hara di dalam tanah. Kemudian, akar berfungsi sebagai penguat atau penyongkong tumbuhan. Nah, maksudnya akar itu memperkokoh tumbuhan agar tidak roboh dan tetap berdiri dengan tegak. Jika ada angin yang sangat kencang, maka tumbuhan tersebut tidak akan roboh. Selanjutnya, akar juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, seperti contoh pada tanaman singkong, yaitu menyimpan cadangan makanannya pada bagian akar.
Selanjutnya ada macam-macam akar. Akar pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam. Ada satu tambahan lagi, yaitu jadi menjadi tiga. Yang pertama ada akar serabut dan akar tunggang. Akar tunggang memiliki ciri-ciri punya satu akar yang sangat kuat, seperti contoh pada tumbuhan mangga. Kemudian kalau akar serabut, ciri-cirinya yaitu mempunyai rambut halus, seperti contoh pada tanaman padi, jagung, kelapa. Kemudian ini termasuk tambahan ya, biar kalian tahu tambahan dari macam-macam akar. Nah, yang terakhir yaitu akar napas. Akar yang muncul pada permukaan untuk mengambil oksigen. Nah, biasanya itu pada akar tumbuhan tembakau yang berada di pesisir pantai. Nah, fungsinya kenapa sih akarnya muncul di atas permukaan? Nah, fungsinya yaitu untuk mengambil oksigen. Kemudian selanjutnya ada bagian tumbuhan yaitu batang sebagai jalur transportasi. Pada bagian batang terdapat dua pembuluh, yaitu pembuluh xilem dan pembuluh floem. Nah, kalau pembuluh xilem yaitu pengangkut air dan mineral dari akar naik menuju ke daun, sedangkan pembuluh floem yaitu pengedar makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, jenis-jenis batang terbagi menjadi tiga, yaitu batang basah, batang kayu, dan batang rumput. Kalau batang kayu contohnya yaitu pada tumbuhan mangga, jati, dan pohon mahoni. Terus yang kedua ada batang basah, contohnya pada tumbuhan bayam, terus kangkung, dan seledri. Terus yang terakhir ada batang rumput, yaitu contohnya pada tumbuhan padi, jagung, dan bambu. Terus tadi Ibu lupa menjelaskan fungsi dari batang. Fungsi dari batang yaitu yang pertama, menyongkong tubuh tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Terus yang kedua yaitu jalur transportasi untuk mengedarkan atau mengalirkan air ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Selanjutnya ada daun. Nah, daun adalah tempat untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Fungsi dari daun yang pertama ada tempat memasak makanan atau yang disebut dengan fotosintesis. Yang kedua sebagai alat pernapasan. Nah, kalau pada tumbuhan alat pernapasannya berupa stomata. Terus yang terakhir fungsi daun yaitu sebagai tempat penguapan air atau transpirasi. Selanjutnya bentuk-bentuk tulang pada daun. Yang pertama ada menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Kalau tumbuhan yang jenis bentuk tulangnya menyirip itu susunan tulangnya seperti susunan tulang ikan. Seperti contoh pada tumbuhan daun jambu, daun mangga, dan nangka. Kemudian ada bentuk tulang daun menjari. Bentuknya itu memancar seperti jemari tangan manusia. Biasanya pada tumbuhan ketela, terus pepaya, dan daun jarak. Terus selanjutnya ada daun dengan bentuk tulang sejajar. Biasanya itu terdapat garis-garis lurus sejajar dari pangkal ke ujung daun, contohnya pada daun padi, daun jagung, dan daun tebu. Terus yang terakhir ada tulang daun melengkung. Biasanya berupa garis-garis melengkung yang ujungnya menyatu, contohnya pada daun sirih dan daun eceng gondok. Selanjutnya ada
bunga, buah, dan biji. Kita dahulukan yang bunga dulu. Fungsi bunga yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif. Terus yang kedua sebagai penarik perhatian hewan penyerbuk seperti kupu-kupu dan lebah untuk membantu proses penyerbukan. Terus kemudian bagian-bagian bunga ada mahkota bunga, kelopak bunga, putik, dan tangkai bunga. Kalau kelopak bunga mempunyai fungsi untuk memperindah sebagai pengikat agar menarik serangga-serangga datang. Sedangkan kelopak bunga itu untuk melindungi bunga ketika masih kuncup agar tidak rusak. Selanjutnya benang sari. Benang sari itu alat kelamin jantan yang menghasilkan serbuk sari. Yang selanjutnya ada putik. Putik merupakan alat kelamin betina yang berada di bagian tengah-tengah bunga. Yang terakhir ada tangkai bunga untuk penghubung bunga dengan ranting pohon atau ranting tumbuhan. Selanjutnya ada buah dan biji. Buah dan biji ini terbentuk setelah bunga mengalami proses penyerbukan dan pembuahan. Yang pertama ada daging buah, berfungsi untuk melindungi biji di dalamnya serta menyediakan cadangan makanan. Pada bagian ini yang biasanya enak dimakan oleh manusia dan hewan. Contohnya pada buah apel, buah jeruk, dan buah lain-lainnya. Selanjutnya, kalau biji merupakan calon bakal tumbuhan baru yang akan tumbuh ditanam di tanah yang subur untuk menghasilkan bibit yang baru. Terus pengelompokan tumbuhan berdasarkan biji terdapat dua macam, yaitu dikotil dan monokotil. Kalau monokotil yaitu tumbuhan yang bijinya hanya berkeping satu, tidak bisa dibelah. Contohnya pada tumbuhan padi, jagung, dan kelapa. Terus kemudian kalau contoh biji pada tumbuhan dikotil yaitu yang berkeping dua. Contohnya itu pada kacang tanah, mangga, dan rambutan. Nah, biasanya ciri-cirinya tumbuhan dikotil yaitu memiliki akar tunggang dan daunnya menyirip atau menjari. Nah, di sini ibu memiliki sebuah permainan. Kan kalian tadi sudah mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya beserta contoh-contohnya. Di sini ibu memiliki sebuah permainan yaitu ular tangga. Nanti ibu jelaskan cara bermainnya. Nah, di sini tersedia papan ular tangga. Nah, langsung saja kita bermain. Yang pertama kita sediakan dulu orang-orangannya. Nah, kita taruh di bagian start. Nah, kemudian kita akan melemparkan dadu. Nanti kita dapat angka berapa? Kita coba. Kita mendapat angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika kita mendapat pada papan nomor 6, kita akan mengambil bagian nomor 6 juga. Nah, di sini berisi tentang pertanyaan yang wajib kalian jawab untuk melanjutkan permainan ular tangga selanjutnya. Di sini ada soal. Soalnya wajib kalian jawab untuk melanjutkan permainan ular tangga. Nah, pertanyaannya yaitu pembuluh angkut pada batang yang khusus menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan disebut apa tadi? Pembuluh floem untuk menyebarkan hasil dari fotosintesis ke seluruh tubuh. Nah, dilanjut. Nah, kita mendapat angka 4, berarti kita maju 4, 1, 2, 3, 4. Nomor 10, berarti kita ambil nomor 10. Dan kemudian kita jawab pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan.
Selain karbohidrat, proses fotosintesis juga menghasilkan gas titik-titik yang berguna untuk bernafas manusia. Menghasilkan apa kira-kira kalau tumbuhan setelah melakukan fotosintesis menghasilkan oksigen yang kita hirup. Nah, begitupun selanjutnya sampai pada garis finish, kemudian selesai dan mendapatkan hadiah tertentu dari Bu Guru. Rasa kalian sudah memahami tentang materi-materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, tadi kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Nah, benar sekali, kita sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan itu ada apa saja? Akar, kemudian batang, daun, bunga, buah, begitu juga biji, termasuk bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, tadi macam-macam daun ada apa saja? Ada berbentuk menjari, menyirip. Terus tadi macam-macam biji dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok dikotil dan monokotil. Kalau dikotil itu berkeping dua, kalau monokotil itu hanya memiliki satu kepingan saja. Terus kemudian pada bagian akar, apa kira-kira fungsinya tadi? Untuk menyokong tumbuhan. Jadi tadi pertanyaan Ibu, bagian mana yang paling berperan penting untuk menjaga kekokohan tumbuhan? Jawabannya yaitu akar, karena akar berperan sebagai penyokong tumbuhan. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.